Aku masih ingat betul malam itu. Malam ketika hujan turun tanpa suara, seperti ditahan oleh langit agar tak terlalu mengganggu bumi. Jam di dashboard motor menunjukkan pukul 22.47 ketika aku memasuki sebuah jalan desa yang bahkan tidak tercatat di Google Maps. Jalan sempit itu hanya cukup dilewati satu kendaraan, diapit sawah yang gelap, dan pohon-pohon bambu yang daunnya saling beradu pelan, seolah sedang berbisik tentang sesuatu yang tak ingin mereka katakan terang-terangan. Aku bukan orang desa itu. Aku hanya seorang sales rokok yang salah ambil jalan pintas. Baterai ponsel tinggal 8%. Tak ada sinyal. Aku mulai merasa perutku melilit, bukan karena takut, tapi lapar. Seharian aku belum makan. Dan di saat itulah, dari kejauhan, aku melihat cahaya lampu bohlam kuning, redup, berayun pelan tertiup angin. Sebuah warung. Warung kecil dari kayu tua, beratap seng, berdiri sendirian di ujung desa. Tak ada rumah lain di sekitarnya, hanya tanah kosong dan semak belukar. Anehnya, warung itu tampak hidup. Ada etalase kaca berisi makanan, ada panci di atas kompor, dan asap tipis mengepul, menandakan masakan masih hangat. Aku berhenti tanpa berpikir panjang. Saat aku turun dari motor, aroma nasi hangat dan tumisan bawang langsung menyergap hidungku. Itu aroma yang terlalu nyata untuk sesuatu yang terasa. Sepi. Seorang perempuan setengah baya duduk di bangku kayu di dalam warung. Wajahnya pucat, rambutnya disanggul rapi, matanya sayu tapi ramah. "Mampir, Mas," katanya pelan. "Masih ada sayur, nasi baru matang." Aku mengangguk. Entah kenapa aku merasa sangat ingin masuk. Bangku kayu itu dingin saat aku duduk. Aku memesan nasi, sayur lodeh, dan telur dadar. Perempuan itu bergerak perlahan, tapi setiap gerakannya terasa sangat teratur, seperti sudah diulang ribuan kali. Saat makanan disajikan, aku langsung makan dengan lahap. Rasanya normal, bahkan enak, hangat, nyata. "Warungnya sepi ya, Bu," kataku sambil mengunyah. Perempuan itu tersenyum tipis. "Sudah biasa." Aku tak bertanya lagi. Ada perasaan aneh di dadaku, seperti ada sesuatu yang mengganjal tapi aku abaikan. Setelah selesai makan, aku mengeluarkan uang. Perempuan itu menolak dengan halus. "Tak usah bayar," katanya. "Yang penting Mas sudah makan." Aku bingung, tapi tak memaksa. Saat aku bangkit dan melangkah keluar, angin dingin tiba-tiba berembus kencang. Lampu warung berkedip sekali, lalu padam. Dalam sekejap, warung itu gelap gulita. Aku menoleh cepat ke belakang. Jantungku serasa berhenti. Warung itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bangunan kayu lapuk, pintunya roboh, atapnya berlubang, dan rumput liar tumbuh setinggi dada. Tak ada lampu, tak ada etalase, tak ada tanda-tanda kehidupan. Aku berdiri kaku, keringat dingin mengalir di punggungku, dan di tanah tempat aku tadi duduk, berserakan piring retak berdebu dan sisa nasi yang sudah menghitam, seperti ditinggalkan bertahun-tahun lalu. Aku tak langsung pergi malam itu. Kakiku gemetar. Aku bahkan hampir muntah saat menyadari apa yang baru saja terjadi. Aku menyalakan motor dengan susah payah dan melaju pelan, pikiranku kosong. Aku ingin keluar dari desa itu secepat mungkin. Sekitar 500 meter dari lokasi warung, aku melihat sebuah rumah dengan lampu terang. Tanpa ragu, aku berhenti dan mengetuk pintunya. Seorang bapak tua keluar. Wajahnya kaget melihat kondisiku yang pucat dan basah oleh keringat. "Ada apa, Mas?" Aku menceritakan semuanya. Tentang warung, tentang perempuan itu, tentang makanan. Wajah bapak itu berubah.
Tangannya gemetar saat memegang pintu. "Mas, warung itu sudah kosong 10 tahun. Aku merasa darahku surut dari wajah." "Itu warung Bu Sari," lanjutnya pelan. "Beliau meninggal bersama suaminya. Keracunan. Warungnya ditutup sejak itu. Tak pernah dibuka lagi." Aku menelan ludah. "Tapi, saya makan di sana." Bapak itu menggeleng pelan. "Sudah banyak yang mampir, Mas. Biasanya orang yang tersesat atau sedang lapar berat. Tidak semua kembali dengan selamat. Aku menginap di rumah bapak itu malam itu. Tapi aku tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku melihat perempuan itu tersenyum, matanya kosong, tangannya menyajikan nasi. Keesokan paginya, aku nekat kembali ke lokasi warung. Siang hari, terang. Tapi bangunan itu benar-benar bangunan mati. Di dalamnya aku menemukan panci berkarat, piring-piring pecah, dan satu foto hitam putih tergantung miring di dinding. Foto perempuan yang semalam melayaniku. Matanya di foto itu menatap lurus ke arah kamera, dan aku baru sadar satu hal yang membuat kakiku lemas. Di foto itu, Bu Sari tidak tersenyum. Ia menangis. Sejak kejadian itu, hidupku tak pernah benar-benar normal. Aku sering bermimpi berada di warung itu lagi, duduk di bangku kayu, mendengar suara sendok beradu dengan piring, mendengar perempuan itu berbisik, "Masih lapar." Tubuhku mulai melemah, nafsu makan hilang. Setiap kali makan nasi, aku mencium bau tanah. Dokter tak menemukan apapun. Berat badanku turun drastis. Aku kembali ke desa itu 2 bulan kemudian, ditemani seorang teman yang paham soal hal-hal gaib. Kami menemui sesepuh desa. Orang tua itu mendengarkan ceritaku tanpa terkejut. "Warung itu memang masih melayani," katanya, "tapi bukan untuk manusia." Ia menjelaskan bahwa Bu Sari meninggal dengan dendam. Warung itu adalah hidupnya. Saat mati, ia tak rela melepaskannya. Siapapun yang makan di sana akan terikat. Jika tidak membayar dengan uang, akan membayar dengan tenaga, kesehatan, atau umur. Aku merinding. Apa yang harus saya lakukan? Sesepuh itu menatapku lama. "Kembalikan apa yang kamu ambil. Minta izin, minta maaf, dan jangan pernah menoleh ke belakang." Malam Jumat Kliwon, aku kembali ke warung itu, membawa nasi tumpeng kecil dan uang receh. Aku meletakkannya di depan bangunan lapuk itu. Aku membaca doa sebisaku, suaraku gemetar. Angin tiba-tiba berhenti. Aku mendengar langkah kaki di belakangku. Pelan, sangat dekat. "Apa sudah kenyang, Mas?" Suara itu berbisik. Aku hampir menoleh, tapi aku ingat pesan sesepuh. Aku tidak menoleh. Aku pergi sambil menangis. Butuh waktu lama sampai kondisiku membaik. Berat badanku perlahan naik. Mimpi-mimpi itu berhenti, tapi trauma itu tidak pernah benar-benar hilang. Setahun kemudian, aku mendengar kabar dari desa itu. Ada pengendara motor yang hilang. Terakhir terlihat berhenti di ujung desa, di dekat warung kosong. Aku tidak terkejut. Warung itu memang sudah mati, tapi tidak benar-benar pergi. Ia hanya menunggu. Menunggu orang yang lapar. Menunggu orang yang lelah, menunggu orang yang tersesat. Dan jika suatu malam di ujung desa yang sepi, kamu melihat warung kecil dengan lampu kuning berayun dan aroma masakan yang menggoda, berpikirlah 2 kali sebelum mampir, karena mungkin warung itu sudah lama kosong. Dan yang menyambutmu bukan lagi manusia,